Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, masih dalam topik SPMB Jatim 2025. Kali ini saya akan mengangkat topik tentang kenapa masih ada pemenuhan kuota. Apa kuotanya kurang, apa pendaftaran dibuka lagi, atau seperti apa ya. Nah, pemenuhan kuota ini infonya bisa diakses di website SPMB Jatim. Begitu masuk ke SPMB Jatim, itu ada informasi tentang pemenuhan kuota seperti yang terlihat di layar ini ya. Nah, pertanyaannya adalah apa memang ada sisa kuota, dan kalau ada bagaimana mekanisme pemenuhannya ya. Nah, jika memang ada kuota, dari mana kuota ini berasal? Jadi berdasarkan Juknis, kuota sisa ini itu berasal dari yang pertama adalah siswa yang tidak daftar ulang, kemudian ada pendaftar yang kurang di tahap 1, 2, atau 3 ya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Juknis di beberapa bagian itu bicara tentang pemenuhan kuota, baik itu di tahap 1, tahap 2, tahap 3, ataupun di mekanisme daftar ulangnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemenuhan kuota ini? Siapa yang bisa masuk dalam pemenuhan kuota tersebut? Berdasarkan Juknis, calon murid baru yang dapat masuk pemenuhan kuota adalah sebagaimana dimaksud adalah calon murid baru yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam kuota daya tampung satuan pendidikan. Mekanismenya menggunakan jalur domisili ya, pemeringkatannya, kemudian pilihannya sesuai dengan pilihan jalur domisili. Lebih jelasnya mungkin kita simulasikan saja ya. Bagaimana maksud pemenuhan kuota ini? Nah, di sini saya akan simulasikan menggunakan data dummy ya. Misal kita ambil contoh di SMA Negeri 25 Jember ya. Itu di tahap 1 dia punya kuota 48 siswa. Kemudian setelah proses selesai itu ada 48 siswa yang diterima jadi full kuotanya, dan yang daftar ulang itu juga 48. Maka dia nggak punya sisa kuota. Sisa kuotanya 0 ya di tahap 1. Kemudian di tahap 2 memiliki kuota 30, diterima juga 30, kuotanya full berarti ya. Tetapi yang daftar ulang ini 29. Ternyata satu orang itu menyatakan mengundurkan diri karena mau mondok misalnya, mau mondok pesantren di luar kota dan sekaligus sekolah di dalam pondok pesantren tersebut. Maka ada sisa kuota 1. Jadi satu orang yang tidak daftar ulang tadi itu dilakukan mekanisme tolak ya, sehingga ada sisa kuota 1 di tahap kedua. Kemudian di tahap ketiga di SMA Negeri 25 Jember ternyata juga ada kuota 24 ya. Diterima 24, yang daftar ulang 24. Ini di tahap 3 domisili regulernya. Nah, di domisili sebarannya itu ada kuota 18, tetapi ternyata yang diterima hanya 10 karena di beberapa kelurahan tidak ada pendaftar di kuota sebaran. Nah, kemudian dari 10 yang diterima di domisili sebaran, itu yang daftar ulang 10. Cuma karena ada 8 kuota sebaran yang belum terpakai karena tidak ada pendaftarnya, maka sisa kuota di tahap 3 di domisili sebarannya adalah 8. Sehingga total di SMA Negeri 25 Jember itu ada 9 yang bisa digunakan pada kuota pemenuhan pagu ya. Nah, bagaimana kuota pemenuhan pagu yang berjumlah 9 ini kemudian dipenuhi oleh pendaftar ya. Jadi mekanismenya seperti ini. Kita lihat nominasi yang bisa masuk di dalam kuota itu seperti apa. Semisal ya, di jalur domisili SMAN 25 Jember itu total ada 63 orang yang mendaftar. Setelah proses ternyata ada 24 yang lolos di domisili reguler pilihan 1 yaitu SMA 25. Kemudian ada 10 orang yang lolos di domisili sebarannya di pilihan 1 juga di SMA 25. Kemudian dari pendaftar itu juga ternyata ada 4 orang yang lolos di pilihan kedua. Kemudian 6 orang yang lolos di pilihan ketiga. Nah, sisa dari yang tidak lolos itu
adalah sejumlah ini, yang warna kuning ya, ada sejumlah 19 orang yang tidak lolos di manapun. Nah, maka yang tidak lolos dimanapun ini, yang sejumlah 19 ini, inilah yang akan menjadi nominasi ya, nominasi sebagai penerima kuota pemenuhan pagu ya. Jadi 19 orang ini itu akan dilakukan pemeringkatan ya, pemenuhan pagunya ya. Bagaimana pemeringkatannya? Jadi 19 orang ini nanti ya, itu akan dilihat pemeringkatannya, karena pemeringkatannya menggunakan mekanisme pemeringkatan jalur domisili. Untuk yang SMA menggunakan nilai ya, nilai gabungan. Maka 19 orang yang tadi tidak lolos dimanapun, yang kemudian menjadi nominasi pemenuhan pagu, itu akan diurutkan nilai gabungannya dulu, dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil untuk nilai gabungannya. Nah, setelah diurutkan seperti ini, berapa tadi kuota sisanya? Nah, sisanya adalah kuota untuk pemenuhan pagu adalah 9. Maka setelah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, ini akan diambil 9 orang yang masuk sebagai penerima kuota pemenuhan pagu di pilihan 1 SMAN 25 Jember. Oke, seperti ini ya. Terus bagaimana sisanya? Ya, sisanya dari Prati sampai dengan Siswoko, jika dia memiliki pilihan kedua saat mendaftar jalur domisili sebelumnya itu, maka yang belum masuk ini itu akan diperingkat lagi di pemenuhan pagu pada pilihan keduanya. Dan seterusnya, jika memang calon siswa ini sebelumnya memiliki pilihan kedua ataupun ketiga ya, sampai dia selesai ya. Jika kemudian di pilihan kedua dan pilihan ketiga ternyata tidak masuk, berarti dia gagal di pemenuhan pagu. Seperti itu ya. Jadi kalau kamu sudah mendaftar jalur domisili kemarin dan saat pengumuman belum beruntung diterima dimanapun, maka jangan putus asa. Kamu masih punya kesempatan untuk pemenuhan kuota. Contohnya seperti ini ya. Misal pendaftar namanya Joni Mulyono, saat jalur domisili kemarin dia memilih pilihan 1 adalah SMAN 1 Jember, pilihan 2-nya adalah SMAN 2 Jember, pilihan 3 tidak memilih. Kemudian saat pengumuman tanggal 28, dia tidak diterima di manapun, di sekolah yang dia pilih, baik pilihan 1 maupun pilihan 2. Maka pada saat pengumuman pemenuhan pagu, Mulyono ini punya kesempatan untuk mengisi pemenuhan pagu di SMAN 1 Jember atau di SMAN 2 Jember. Sehingga saat pengumuman pemenuhan pagu, Mulyono perlu melihat pengumuman pemenuhan pagunya baik di SMAN 1 Jember maupun di SMAN 2 Jember. Nah, terkait pemenuhan pagu ini semuanya mekanisme yang saya jelaskan tadi itu dilakukan secara otomatis ya. Jadi kamu tinggal menunggu saja ya, melalui web SPMB Jatim di spmbjatim.net ya. Pengumuman pemenuhan kuotanya itu di tanggal 1 Juli 2025 jam 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian jika diterima, ada statusnya di situ masuk ke kuota pemenuhan pagu, cetak buktinya di tanggal itu juga, tanggal 1 Juli mulai jam 9 secara online ya. Untuk daftar ulangnya itu di jam 9 dilakukan secara offline di sekolah tempat diterima. Jadi nanti jika kamu diterima di pemenuhan pagu, langsung siapkan syarat-syarat daftar ulangnya, diantaranya seperti cetak bukti penerimaan, kemudian ijazah, harus menunjukkan ijazah asli loh ya, bukan ijazah palsu ya. Atau kalau belum punya ijazah adalah SKL ya, dibawa ke tempat tujuan diterimanya ya. Dan bicara mengenai
kuota pemenuhan pagu ini apakah memang benar-benar ada sisa kuota atau tidak. Biasanya kuota pemenuhan pagu ini paling banyak berasal dari sisa jalur sebaran, domisili sebaran yang tidak terpakai. Karena seringkali kelurahan-kelurahan tertentu yang letaknya jauh dari SMA tujuan itu ada saja yang tidak mendaftar atau tidak ada pendaftarnya, sehingga memang paling banyak kuota pemenuhan ini asalnya dari sisa jalur sebaran yang tidak ada pendaftarnya ya. Jangan lupa dipantau di tanggal 1 Juli ya di pengumuman pemenuhan kuota. Semoga video ini bisa menjelaskan tentang banyaknya pertanyaan tentang pemenuhan kuota atau pemenuhan pagu. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap bisa mendapatkan sekolah tujuan yang terbaik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.